Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Setiap daerah memiliki adat istiadat, kearifan lokal, dan budaya yang berbeda. Kami mengajak Anda mengenal lebih dekat budaya dari Bumi Niur Melambai, daerah Serambi Madinah, Tanah Malahasa, dan Tanah Porodisa dalam Magota Bacirita. Dari kawasan Jalan Radio nomor 1 Tikal Ares, Manado, selamat siang dan salam jumpa sahabat budaya, pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini kami 9 Juli 2026. Senang sekali kami kembali hadir untuk Anda. Kita jumpa lagi dalam program Magota Bacirita. Seperti biasa program ini hadir di ruang dengar Anda setiap hari Kamis. Dan kali ini bersama kami RRI Manado. Acara ini turut juga disiarkan bersama RRI Korwil 5. Selamat siang untuk Anda yang mendengarkan siaran ini melalui RRI Pro 4 Gorontalo, Pro 1 Tahuna, dan Pro 1 Talaut. Baik, bersama saya Joyce yang akan menemani Anda untuk dialog kali ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, bersama narasumber di samping saya. Kita akan berbicara kali ini tentang pengucapan syukur yang merupakan bagian dari budaya Minahasa, yang tentunya sahabat budaya, pendengar, pemirsa, sudah lama kita tahu bahwa pengucapan syukur ini merupakan bagian dari ungkapan syukur masyarakat kepada Tuhan, utamanya ketika pada waktu itu pengucapan syukur memang berawal ataupun originalitasnya itu karena pertanian yang diberkati, kemudian panen yang baik, yang semuanya itu diyakini merupakan pemberian yang maha kuasa. Namun tidak bisa kita pungkiri juga, semakin kesini, semakin maju era teknologi, mungkin terjadi semacam pergeseran yang bisa Anda lihat. Nanti kita akan bahas bersama-sama dengan narasumber. Saat ini sudah hadir di samping saya. Beliau adalah pemerhati budaya. Kita langsung sapa saja Bapak Roy Kumaat. Selamat siang Pak Roy. Selamat siang para pemirsa. Kabarnya pasti baik ya? Baik-baik. Ya, seperti yang kita lihat bersama, siap untuk menemani Anda di Magota Bacirita kali ini. Dan mungkin Pak Roy bisa disapa dulu pendengar pemirsa yang ada di Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Halo, selamat siang para pemirsa di Gorontalo dan juga Talaut. Baku dapat ulang torang di Magota Bacirita yang setiap bulan disiarkan sesama RRI. Iya, baik. Dan kalau berbicara tentang pengucapan syukur, ya ini memang bagian dari masyarakat Minahasa begitu ya. Apakah ini memang cuma di Minahasa ini Pak Roy? Maksudnya kalau di daerah lain seperti Bolang Mongondo, di tempat-tempat lain memang tidak ada. Ya, kalau berbicara ucapan syukur tentunya hampir semua daerah mungkin. Hampir semua daerah ada, bahkan setiap negara juga ada. Ya kalau memang namanya itu aja yang berbeda-beda. Oh ya, baik. Cuma di Minahasa ini memang pengucapan syukur. Dan ini memang mendekati tanggalnya ya. Kalau Pak Roy sendiri biasanya melakukan pengucapan syukur Thanksgiving Minahasa itu di daerah mana? Kalau saya memang banyak di Minahasa Selatan. Minahasa Selatan. Dan Minahasa, ya memang yang selalu heboh-heboh kan ini Minahasa Selatan, Minahasa, Minahasa Utara, dan juga Mitra. Nah, Mitra nanti dilaksanakan Agustus itu. Kalau Minahasa Selatan hari Minggu ini tanggal 12 untuk tahun 2026. Jadi sudah mulai persiapan ya? Iya, persiapan. Ya. Bulu, beras dan lain sebagainya itu bikin nasi jahat. dodol. Oke. Baik, dan sebelum kita lebih jauh lagi Pak Roy, mungkin bisa diceritakan dulu. Kalau kita di Minahasa, ya kita tahulah pengucapan syukur khas Minahasa itu seperti apa. Tapi mungkin tidak bagi teman-teman di Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Bisa diceritakan dulu sejarah ataupun asal mulanya bagaimana sampai ada pengucapan syukur di Minahasa. Pengucapan syukur untuk saat di Minahasa ini yang terang lihat ini sebagai tempat baku dapa, tempat juga orang mau beribadah, dan juga tempat orang mau beramai-ramai. Namun dahulu kala
dikenal orang di Minahasa ini apabila ada panen dan untuk pendapatan pertama itu hasil panen yang pertama, nah itu yang akan diberikan sebagai ucapan syukur sebagai yang memberikan panen itu kita berhasil atau yang memberikan usaha itu kita berhasil. Sehingga panen itu kita ucapkan syukur kepada dia yang memberikan. Nah itu. Nah sekarang ini ya memang untuk pengucapan syukur itu sudah berbeda pelaksanaannya. Nah dalam hal ini orang memberikan ucapan syukur melalui kepada Tuhan yang memberikan hidup, yang memberikan berkat, memberikan keberhasilan, memberikan apapun yang setiap kali orang dapat, itu dikembalikan kepada pemberi hidup. Nah karena itu dia ucapan syukur, tentu orang selalu mulai dengan untuk beribadah. Nah ketika ada itu ada saling mengunjungi, bersilaturahmi antara saudara dan saudara. Orang boleh baku dapat, orang boleh baku bercerita. Di saat orang baku bercerita itu, nah, orang juga dapat makan bersama. Nah, itulah ucapan syukur ini dia. Nah, kalau orang di Minahasa ini, yang dulu memang kalau masuk Juni, Juli ataupun Agustus, ada baiknya dari sama orang masyarakat semua bercerita, semua pengucapan Kang, semua dekat. Orang mau pergi tuh nyanda atau mau bagaimana apa yang orang mau bawa dan mungkin yang musa dia untuk bagi yang berpengucapan seperti itu. Baik, ya. Kalau Pak Roy sendiri melihat kalau pengucapan itu kalau dulu kan kita bawa hasil panen ke gereja, cengki misalnya satu karong, padi satu karong dan lain sebagainya, namanya hasil-hasil panen begitu. Tapi kalau semakin ke sini kita lihat sudah mulai berubah begitu ya. Sudah mulai berbentuk amplop kah atau yang pasti tidak seperti dulu lagi berbentuk padi, berbentuk hasil kebun, kentang kalau di Minahasa. Ini apakah karena bisa dibilang profesi petani sudah mulai tidak diminati atau mungkin karena profesi yang sudah mengikuti perkembangan zaman, petani mulai berkurang, sudah mulai lebih ke pegawai atau profesi lainnya begitu? Nah, memang betul mungkin yang katakan oleh Kak Joyce lah, pakai Kak Joyce. Iya. Ya itu memang ya karena itu profesi-profesi yang kalau memang dulu kan tuh sebagian orang yaitu petani, nelayan. Sebagian besar ya. Sebagian besar itu petani sehingga ada menanam. Nah ketika menanam, ketika hasil panen itu, nah orang bawa ke gereja. Namun sekarang kan profesi itu berbeda. So ada yang ya pegawai negeri, pengusaha dan lain-lain banyaknya. Mungkin ungkapan syukur itu mereka nyatakan dalam bentuk yang lain. Karena mungkin ya kalau mau bilang hasil panen padi dan lain sebagainya, mungkin sudah diuangkan atau mereka pegawai hanya dapat dari gaji, ya itu ucapan syukur ya berganti bentuk dengan amplop. Dengan dikembalikan juga yang memberikan berkat. Iya, yang memberikan mengapa itu ada itu dikembalikan juga pada sebagai pemberi. Jadi mungkin ya kalau pengusaha atau ASN sekurang bentuk amplop yang di dalamnya tentu ada DPIC. Karena kalau begitu berarti esensinya itu mengucap syukur, bukan apa yang kita bawa begitu ya? Iya, mengucap syukur. Karena setiap kehidupan ini, apalah artinya hidup orang ini kalau memang tak ada ucapan syukur. Orang selaku orang yang bisa dikatakan beriman, mengetahui ada yang sebagai pencipta pemberi hidup, dan itu saling timbal balik lah. Dengan itu ya itu ucapan syukur itu heboh. Dengan ucapan-ucapan itu ya orang pengucapan syukur kepada dia sebagai pemberi hidup. Baik. Ini memilih bulan Juli Agustus ini kenapa tidak di bulan lain? Nah, memang Juli dan Agustus kalau mengikuti yang dulu-dulu. Masa tanam kan itu mungkin dari bulan Maret sampai masa panen itu di Juni atau Juli. Nah di saat masa panen itu sehingga ada padi dan lain sebagainya atau ladang sebagainya itu mereka ucap syukur yang dulu seperti itu. Hingga bulan itu mungkin sudah mengikuti yang tradisi yang lalu. Nah kalau mau dikaitkan juga dengan sekarang,
Mungkin karena di bulan Juli ini karena orang banyak kesibukan atau ada yang masa libur, masa sekolah itu itu. Nah, kalau ini kan tanggal 12 ikut juga kalender pendidikan, besoknya kan sudah mulai sekolah. Iya. Mungkin di saat libur lah orang bisa bersilaturahmi, beramai-ramai, makan bersama lah di ucapan syukur itu. Oke, dan memang kabarnya kalau sudah jelang pengucapan syukur, bahkan keluarga yang ada di rantau begitu, apakah dia mahasiswa, apakah dia memang sudah bekerja di luar, memang mengalokasikan waktu mau rameji cari bale supaya pengucapan berkumpul dengan keluarga di kampung halaman begitu kan? Iya, Oke. rupa kita ini dia kan dari Minsel. Terasa kurang apabila di pengucapan syukur itu tidak pulang. Merasa sudah lupa kampung kah atau sudah lupa kepada leluhur dan lain sebagainya. Jadi tentunya ya itulah orang Minahasa, dan mungkin bukan cuma orang Minahasa, semua. Mau di daerah-daerah lain pun bagaimana bersilaturahmi dengan saudara itu rasa wajib untuk pulang ya di saat acara-acara pengucapan syukur. Oke, jadi pendengar pemirsa, pengucapan syukur yang merupakan bagian dari budaya Minahasa ini, esensinya selain mengucap syukur kepada Tuhan sebagai pemberi berkat, pemberi hidup, itu yang utama. Kemudian tentunya juga sudah menjadi ajang silaturahmi keluarga yang lama tidak jumpa, biasanya akan berusaha di momen pengucapan syukur itu akan pulang kampung baku dapa semua keluarga. Begitu kan Pak Roy? Iya, gitu. Oke, baik. Kita sapa dulu teman-teman yang ada di Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Siapa saja yang sudah bergabung siang hari ini. Kita coba dulu ke Gorontalo. Selamat siang, Perempat Gorontalo. Suaranya belum terdengar ini. Selamat siang, Jo. Selamat siang, Kak Roy. Selamat siang. Ada siapakah di sana? Tatu Indah. Tatu Indah. Kalau saya sudah tahu, tapi kan Pak Roy harus kenalan dulu dengan Tatu Indah. Oke. Gimana kabar Gorontalo? Ya, Gorontalo masih sama, panasnya belum reda-reda. Mataharinya masih satu orang satu ya. Benar. Bisa dibayangkan ya. Oke, Tatu Indah. Ya. Apakah di Gorontalo ada juga semacam momen pengucapan syukur di Minahasa? Kalau saya mendengar penjelasan dari Kak Roy Kumaat tadi sebagai pemerhati budaya, itu pengucapan syukurnya kan berlangsung di saat bulan Juni, Juli. Terus saya penasaran kenapa sih hanya dilaksanakan bulan Juni, Juli. Sudah ditanya hostnya, sudah dijawab oleh narasumbernya, oh begitu. Terus kalau misalnya masa panennya bukan bulan Juni, Juli, itu gimana? Nah, kalau di Gorontalo itu pengucapan syukur mungkin namanya saja yang beda ya, dan dikaitkan dengan beberapa momen keagamaan di Gorontalo, salah satunya Maulid Nabi. Nah, kalau di Maulid Nabi itu orang-orang atau masyarakat membawa hasil dari panennya itu seperti beras tapi dimasak, terus hasil ternak kayak ayam begitu tapi sudah dikemas, sudah diolah untuk langsung dimakan, terus diisi di yang namanya tolangga, dan itu hanya dilaksanakan pada saat Maulid Nabi. Nah, ini sebagai bentuk ucapan syukur bagi masyarakat Gorontalo, khususnya umat Islam ya, yang saat itu mengantarkannya ke masjid dan menjadi rebutan bagi masyarakat. Kalau saya sih pemahamannya sama seperti itu, mirip yang ada di Minahasa gitu. Kalau tahun ini Maulid Nabi itu bulan apa? Ya. Wah, belum lihat kalender Hijriah. Oh, tapi belum ya. Momennya belum atau sudah lewat? Belum. Kita baru masuk di Muharram, ini bulan awal di kalender Hijriah. Nanti mungkin dekat-dekat ini, Jo.
Mudah-mudahan kita dapat undangan ya. Datang ya, diundang ya. Oke, baik. Nanti, Tante Indah, nanti. mungkin ada yang ingin ditanyakan dengan Pak Roy, silakan. Iya, saya pengen tanya ini, tadi kan Kak Roy itu sudah menyampaikan yang bukan petani atau juga yang tidak panen itu seperti para ASN atau pekerja yang lain itu dalam bentuk amplop ya Kak ya. Terus itu dikasih ke panitia pengucapan syukur atau gimana? Terus yang berikutnya yang ikut pengucapan syukur ini siapa saja? Oh, itu dia. Iya. Apakah ada ininya itu? Apakah ada syarat-syaratnya atau biasanya diramaikan dengan cara seperti apa, Kak Roy? Baik. Terima baik. kasih Langsung saja. itu. Ya, seperti yang awalnya memang pertama itu kalau panennya tidak yang berubah-ubah itu memang kan untuk saat ini memang panennya kan 1 tahun bisa sampai berapa kali. Dan tentu orang sebagai orang yang percaya yang memberi segala itu, orang harus tahu mengucap syukur. Dan orang sebagai orang yang beriman tentunya itu ucapan syukur itu tuh bukan hanya mau bilang di saat panen atau lain sebagainya. Kita pun dapat berkat atau dapat naik gaji itu kita bisa mengucap syukur. Nah, namun karena yang lalu-lalu itu masa panen ini itu mungkin satu tahun 1 kali dan memang tepat pada bulan Juni atau Juli ya, sehingga ucapan syukur dilaksanakan biasanya bulan Juni dan Juli. Dan untuk di Minahasa ini ya gereja juga sudah masuk dan juga pemerintah juga sudah masuk karena ada DP dampak pengucapan syukur. Kadang-kala memang melaksanakan apa itu banyak orang yang berbondong-bondong, sehingga untuk kita tahu saat ini untuk orang di Minahasa bagian Minahasa Utara sudah ada bulannya sendiri mungkin bulan sebelumnya. Nah, ini sekarang Minsel tanggal 12 ini hari Minggu. Dan kalau Minahasa nanti kita dengar tanggal 25 2 minggu ke depan. Dan untuk teknis pengucapan syukurnya itu yang memang awalnya memberi hasil panen pertama dibawa ke gereja itu tentu diserahkan kepada pengelola gereja atau lain sebagainya. Nah, sekarang juga kalau Bapak Tatun bilang berupa amplop, tentu diserahkan di tempat memberikan persembahan itu di dalam gereja, tidak ada panitia. Nah, nanti tentunya kalau memang rupa orang di gereja ada majelis-majelis atau apa, mereka yang akan kelola untuk amplop itu sebagai ucapan syukur daripada jemaat itu. Nah, itu. Kemudian pesertanya katanya itu siapa saja? Nah, kalau pesertanya ini semua, mau anak-anak, mau orang tua, mau lansia, dan mau laki-laki, mau perempuan, itu bentuk ucapan syukurnya mereka dari pribadi per pribadi. Tentu berbeda-beda. Kalau dia siswa itu ucapan syukurnya bagaimana dia lulus, mungkin lain dari tipenya. Tentu orang yang bekerja itu lain. Yang penting bagaimana dia mengucap syukur, pada intinya dia beribadah kepada Tuhan sebagai pemberi hidup dan dia beramai-ramai ya. Kalau ada keluarga juga ada bersedia untuk makan bersama ya, mereka juga makan bersama antara anak-anak, orang tua, lansia, dan lain sebagainya. Jadi tidak terbatas pada siapa itu untuk mengucap syukur secara keseluruhan. Begitulah. Iya, jadi mungkin bisa saya tambahkan tentu Indah ya. Selain pengucapan syukur yang kita bawa di gereja, karena ini memang erat kegiatan dengan kegiatan keagamaan, jadi sekalinya digelar pengucapan syukur ini, bisa di semua gereja itu mengadakan ucapan syukur dan para jemaatnya begitu membawa, kalau bukan hasil panen ya dalam bentuk uang tunai, diserahkan di gereja, dikelola nanti oleh gereja. Setelah itu semua keluarga yang ada di daerah tersebut, ya sebut saja Minsel misalnya, semua keluarga itu dengan sukarela menyediakan makanan, banyak makanan begitu Pak Roy ya, dan siapa saja itu tanpa undangan. Bahkan yang tidak kenal pun dari daerah yang lain
kalau sementara melintasi daerah tersebut bisa singgah kemudian makan bersama. Jadi begitu pesertanya memang bisa siapa saja tanpa undangan, Pak Roy ya. Iya, tanpa undangan. Yang pasti kita tahu, Minahasa Selatan mengadakan pengucapan syukur tanggal 12 Juli. Itu bisa siapa saja menuju ke sana, pasti akan disambut dengan sangat baik, begitu. Satu hari saja atau Satu hari Satu hari saja. saja. Iya. Ya, untuk hari. oke, Apakah masih ada yang lain? rame? Rame, Banyak betul, sih yang betul. mau ditanyakan, tapi saya beri kesempatan aja ke teman-teman lain. Oke. Yang pasti rame, macet, makanan banyak, Banyak. dan harus Sumpek dalam mobil kalau. Iya. Pokoknya itu dalam 5 km bisa ditempuh 4 jam begitu. Saking macetnya kalau pengucapan. Oke, terima kasih Tatu Indah. Kita beralih ke Tahuna sekarang. Selamat siang, Pro 1 Tahuna. Suaranya kecil. Apakah dari sana atau dari sini? Halo. Oh, oke. Oh, ada Momok Lian. Suaranya masih kecil ini, teman-teman. Suaranya masih kecil. Iya. Oke. Dicoba lagi. Kalau ini bagus, ini Kak Joy sudah Sudah terdengar, tapi saya ragu juga untuk pendengar yang mendengarkan terestrial. Jangan-jangan suaranya tidak. Coba sekarang, Momok Lian. kalau ini sudah? Bolehlah Pak Roy ya? Ya, boleh. Oke. Boleh. Oh, boleh. Baik, silakan. Baik, selamat siang Kak Joy, selamat siang juga Kak Roy. Selamat siang. Iya, salam kenal tentunya dari Salam. Tahuna ini. Gimana kabar Tahuna? Apakah sama panas dengan Gorontalo? Mana? Ini? 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 Kak Joyce ini boleh dapat dengar atau orang bisa? Boleh sekali, Boleh. boleh. Iya. Kak Joyce? Oke, sudah. Silakan. Oh, sudah dapat dengar Kang, soalnya ada still ulang sedikit ini. Oh ya. Mar sudah sebagus berarti. Oke. Oke, kalau di Tahuna memang yang ada pengucapan syukur seperti yang dilaksanakan tentunya di Minahasa, tetapi karena Momok Lian juga dulunya pernah tinggal di, memang ini sekitar 10 tahunan lebih Kang, ada di Sangihe, tapi sebelumnya memang tinggal di Pandu Kecamatan Bunaken, kemudian masih ada daerah-daerah Talawaan atau orang bilang apa itu. Minahasa Jadi Utara pernah- itu sekarang. Iya, pernah merasakan juga pengucapan syukur yang DP antri memang betul sama dengan Kak Joyce tadi bilang, mungkin cuma berapa meter DP mau berjalan akan setengah mati kalau misalnya dilaksanakan cuma di satu kampung. Dan itu DP rame. Itu DP rame. Bahkan orang-orang yang mungkin orangnya tidak aku kenal datang, orang tetap menyambut dengan gembira tentunya. Betul biar sekali. Bukan keluarga, biar bukan saudara. Tapi kalau orang datang di rumah untuk pengucapan syukur tetap diterima. Betul sekali. Mm-mm. Oke. Oke. Kak Roy, ada satu pertanyaan ini. Ya, dari silakan, Bu Lian. Tahuna. Ini karena mungkin Momok Lian sudah tidak pulang selama beberapa tahun ini ke Manado, dan selama sekali lagi tidak pernah ikut pengucapan syukur di sana, karena kalau di Pandu masih tetap ada pengucapan syukur sampai dengan saat ini masih tetap berjalan. Nah, kalau melihat pengucapan syukur saat ini, menurut Kak Roy, nilai budaya apa yang mulai hilang dan perlu kembali diajarkan kepada generasi muda? Jadi nilai budaya apa yang mulai hilang, tetapi sebenarnya itu penting dan perlu kembali diajarkan kepada generasi muda. Cuma itu Kak Joyce. Baik. Ya, terima kasih. Dan memang yang pertama seperti yang saya ucapkan tadi kan, DP nilai budaya. Pertama, orang bersilaturahmi. Orang boleh baku dapa sesama saudara, orang tua atau dengan leluhur. Orang rame-rame. Nah, untuk sekarang ini kan karena memang sudah di era digital ini dia, kadangkala orang ini anak muda ini, kita ucapan syukur tadi bilang tadi kan, pada intinya orang untuk beribadah. Nah, ini tuh beribadah ini kan ada sekarang juga dong bilang so ada
daring dan luring. Kadang-kala orang juga sebagai orang tua, kalau bilang, marilah orang pulang. Pengucapan, ya anak-anak mungkin boleh kamu melalui daring dari ya HP atau dan lain sebagainya. Kedua, karena memang seperti Kak Joyce bilang tadi, anak-anak muda sekarang mau pulang pengucapan ke macet, nah mereka juga semua akan ya marah-marah ini belum macet begini lain sebagainya. Namun dampak itu lebih baik tentunya apabila orang untuk sama-sama dapat memperkenalkan luhur, dan semoga ini untuk terampai anak muda ini akan ingat esensi daripada pengucapan syukur itu. Pengucapan syukur itu kan orang saling ketemu baku dapa saudara. Nah kalau orang juga kurang mau berperhitungan dengan seboleh mulai era digital, misalnya takut macet tuh seperti saat ini, akan lain lagi dia dampak itu. Orang hilangkan itu bersosial dengan saudara dan saudara di kampung, atau nyanda mau pilih tuh leluhur dan lain sebagainya. Semoga anak muda kita ini, ya terutama generasi muda, dapat melihat bahwa ucapan syukur itu merupakan orang harus ikutilah, supaya orang nyanda mau dilupakan dan orang juga tidak dilupakan, seperti itu. Oke, jadi memang salah satu esensi penting dari pengucapan syukur ini adalah ajang babaku dapa. Jadi sekalipun sudah dengan gempuran teknologi yang memungkinkan kita untuk tinggal baku dapa di layar HP, tapi biasanya akan terus diajarkan oleh orang tua, apapun itu tetap pulang baku dapa muka dengan muka, karena tentunya beda begitu Mama Lian ya, baku dapa di layar HP sama dengan baku dapa langsung, itu pastinya akan beda rasanya, dan ini yang terus diajarkan dan diupayakan untuk tidak hilang begitu. Itu pertanyaan untuk Kak Roy. Kak Joyce mungkin lanjut ke RRI Talaut. Oke, baik Mama Lian. Kita beralih sekarang ke RRI Talaut. Selamat siang. Siang. Dengan siapa di Talaut? Kita belum lihat ini layarnya. Dan Angel Kak Joy. Oh, dengan Angel. Apa kabar Angel? Kabar baik. Baik ya. Oke, ini sudah. Baik, dari pemaparan yang sudah disampaikan tadi, terus ada juga beberapa pertanyaan dari teman-teman. Apakah Angel ada yang ingin ditanyakan dengan Pak Roy? Silakan. Baik, selamat siang Pak Roy. Bagaimana kabarnya? Selamat siang Angel. Ya, baik-baik ada aja, walaupun panas. Baik ya, dari tadi saya sudah mendengarkan pemaparan dari Pak Roy sendiri. Menjadi pertanyaan saya, makna dan konsep pengucapan syukur itu seperti apa? Dilihat dari sudut pandang yang sering terjadi saat ini, mungkin kebanyakan kita melakukan syukuran itu makan-makan. Tetapi dilihat dari sudut pandang dari sekian ucapan syukur, pasti ada hal yang terjadi seperti contohnya kekacauan akibat dari biras itu sendiri. Dari sudut pandang dari Pak Roy itu seperti apa, Pak? Nah, terima kasih Menjal. Dan memang pandangan saya untuk ucapan syukur ini akan banyak juga. Seperti bilang ada dampak. Nah, kan ini orang ucapan syukur kan ini dampak sosial misalnya. Kalau orang yang pikir dia nak mau baku dapa. Dampak memang hura-hura. Ada kalanya keluarga mungkin akan berpikir lebih ekstra, semua pengucapan syukur apa orang musa dia. Nah, kalau di penghasilan mereka itu tidak dong bilang sangat bersahabat, nah mungkin dengan cari jalan lain untuk mensukseskan akan pengucapan syukur, maka mereka pakai dengan cara lain, ya mungkin mempersiapkan makanan dan lain sebagainya. Nah, itu akan berdampak lain ketika mereka tidak ada. Namun untuk menyatakan syukur itu ya tetap dilaksanakan. Nah, itu dampak dan positif dan negatif itu tetap ada untuk diucapkan syukur. Malah lebih banyak positifnya, karena pengucapan syukur ini dapat menggerakkan multi efek lah, dari ekonomi, sosial, budaya, dari seperti bilang tadi
dapat bersama-sama rame-rame, dan bahaya itu ketika ramai-ramainya itu sudah, nah kalau memang sobaku dapat beramai-ramai ucapan syukur atau orang di Minahasa tidak akan lari daripada untuk meminum akan minuman yang beralkohol. Nah, bukan akan lari. Kalau memang orang bilangnya ada mau bilang atau orang bukan berpengucapan syukur. Nah, ketika orang coba minum yang beralkohol akan jadi lain lagi DP dampak. DP dampak itu ya boleh so jadi ada pemabukan. Kalau orang ada pergi dengan kendaraan kok so banyak minum tidak dapat terkontrol lagi, akan jadi lain lagi ceritanya. Bisa ada kecelakaan dan lain sebagainya. Namun saya berpikir, nah, di era modern ini kan pola pikir orang ya terutama yang di Minahasa ini akan lebih cerdas juga. Karena kita lihat, karena setiap ada pengucapan syukur untuk hal-hal yang saya katakan tadi itu sudah berkurang. Mereka sudah tahu bahwa ini orang ucapan syukur, malah orang merame-rame, namun ada batasnya, jangan ada cerita yang kurang baik di kemudian hari. Seperti itu. Angel, Ya, kasih. makasih Pak Roy. Baik, terima kasih Angel. Makasih Kak Joy. Oke. Dan pendengar, pemirsa, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami akan kembali untuk melanjutkan Magota Cerita. Anda jangan kemana-mana, sekali lagi kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Pro 4, Suara Budaya Nusantara. Telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. Dari desa sampai kota, di udara kita bersama, sepak bola dan cinta merdeka. Merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama, sepak bola bahasa dunia. RRI Suara Indonesia, RRI bersuara. Piala dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara. Piala dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Mantap doi dong. Oh dodo anak ngapa kira ngapa mama ini ada kono kunja kalau keluar doye mancari kasiang yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasiang anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan he ingat lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Apa perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang tore ini anak supaya itu doi tore mau masuk pakai otak ya. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Pro 4, Suara Budaya Nusantara. Baik, kami kembali untuk Anda dan selamat siang sahabat budaya, pendengar, pemirsa yang baru saja bergabung bersama kami masih di acara Magota Cerita, dan dimanapun Anda sedang mendengarkan siaran kami, selamat bergabung untuk Anda dan selamat terus menikmati siaran kami yang masih membahas tentang pengucapan syukur bagian budaya Minahasa. Ini ada juga yang sudah bergabung lewat WhatsApp. Bapak siapa ini yang dari Jogja? Sebentar saya cari kembali. Waduh.
Oke, dari Jogja. Salam budaya semuanya. Yang terhormat narasumber Magota Bercerita dan RRI Manado. Ini mohon maaf mengganggu. Saya bertanya, saya Haris dari Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai pengucapan syukur bagian budaya Minahasa. Bagaimana saran dan contoh mengucapkan syukur dalam bahasa Minahasa? Demikian pertanyaan saya. Semoga bermanfaat pertanyaan saya. Baik pertanyaan saya salah atau benar, saya tidak tahu. Karena katanya tinggal di Jogja begitu ya, tapi tertarik dengan budaya Minahasa. Semoga kita semua, kakek nenek, orang tua, keluarga kita sehat selalu dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah. Amin. Baik, terima kasih buat Haris yang ada di Kota Jogja. Mudah-mudahan sampai saat ini terus mendengarkan siaran kami. Silakan Pak Roy. Terima kasih. Dalam bahasa budaya Minahasa memang kalau pengertian ambil bahasa budaya untuk pengucapan syukur ini memang tidak terdapat dalam bahasa orang Minahasa ini apa itu pengucapan syukur. Namun kalau mau bilang ritual ada itu poso, dan tentunya bagaimana orang memberikan ritual poso itu dengan orang puasa. Namun ketika akan berdoa dengan budaya Minahasa itu ada. Misalnya lagu itu bisa kita temui di Maengket atau di Marambak dan lain sebagainya. Misalnya Powananatase tembonikai semengaliruyur. Jadi Tuhan, lihatlah orang yang ini yang mengucap syukur, memberikanlah berkat seperti itu. Maka kalau arti yang memang secara spesifik untuk pengucapan syukur belum terdapat untuk dapat Minahasa. Seperti itu kira-kira dari Jogja ini dia. Oke, baik. Kita lanjut lagi Pak Roy ya. Kalau apa namanya, dari generasi Pak Roy sendiri tentunya lebih banyak sudah menikmati pengucapan syukur dibanding saya begitu ya. Dalam artian Pak Roy lebih banyak makan asam garam. Nah, ini coba Pak Roy bisa jelaskan untuk kita ketahui bersama. Di zaman dulu pengucapan syukur itu seperti apa? Di zaman sekarang pengucapan syukur itu seperti apa? Kemudian apakah masih ada relevansinya atau harus diakui sudah mulai bergeser? Silakan Pak Roy. Nah, memang ya kita kan lahir di tahun 60-an. Iya. Saya dapat merasakan juga. Waktu itu pengucapan syukur sudah ada? Sudah ada. Tahun 70-an pengucapan syukur. Nah, pas saya pulang di Minsel sana, bagaimana untuk mempersiapkan itu orang bahan-bahan mau baking. Ya kalau di Minsel terkenal dengan makanan nasi jaha dan dodolnya itu. Oh, itu yang tidak berubah sampai sekarang. Tidak berubah. Ya, itu orang untuk kita itu pernah memang mau bikin nasi jaha, pergi ke kebun, potong bulu itu, membuat nasi jaha bagaimana, baru mengolah nasi jaha dari dong bilang beras ketan itu mau isi daun. Nah, bagaimana juga untuk membuat santan untuk bikin dodol itu, kita memang olah sendiri. Yang dulu itu manual. Dengan tuh mesin ya cukur dan lain sebagainya, dan itu untuk ramah bilang dikucak-kucak untuk supaya dapat DP santannya itu untuk bahan bikin dodol ataupun nasi jaha. Nah, kalau memang saat ini semua sudah pada era instan, kalau sudah ada untuk santannya juga sudah dapat dicari di Indomaret atau di toko lah, bisa di swalayan itu seperti itu. Bulu juga biasanya tinggal beli. Nah, kalau dulu kan tinggal beli. Kalau dulu memang berbondong-bondong ke hutan, ke kebun semua. Ya. Nah, bagaimana orang mau menyediakan itu sudah memang siap mental betul ini dia mau buat hari-hari, dan sudah bisa minta bantu saudara atau minta bantu teman. Nah, dan kalau memang pengucapan syukur ini ya seperti yang dikatakan tadi merupakan ucapan syukur kepada Tuhan, ya memang harus tentunya tetap dipertahankan.
Karena bukan dilihat daripada hura-hura, bukan dilihat daripada torang makan bersama, atau bukan dilihat, tetapi intinya torang harus mengucap syukur kepada Tuhan dalam ini bentuk beribadah. Yang itu jadi diajar-ajarkan lah dari tua ke muda itu ibadah penting dan tahu untuk mengucap syukur karena apa yang torang dapat ini bukan hasil daripada torang sendiri, tapi ada yang dapat memberi itu kepada torang hidup ini. Seperti itu. Baik. Ini ada pertanyaan yang sempat mencuat begitu Pak Roy ya. Ini sudah menjadi rahasia umum sebetulnya bahwa kalau dulu ketika pengucapan syukur hampir tiba, ini biasanya akan segera dipersiapkan. Keluarga ini mau membawa 1 karung padi misalnya, keluarga ini 1 karung cengki. Tapi kalau semakin kesini petani yang semakin sedikit, kemudian banyak orang lebih memilih profesi yang lain selain petani begitu. Kemudian ada yang bilang, bukan saya lihat sendiri. Katanya karena pengucapan syukur itu kan sekali perputarannya itu bisa miliaran rupiah begitu Pak Roy. Iya. Karena setiap keluarga itu minimal katanya 3 juta lah, 5 juta. Iya. Kita bisa bayangkan ratusan ataupun mungkin ribuan kakak ketika mengadakan pengucapan itu berapa pengeluarannya. Nah, yang menjadi masalah di sini katanya begitu ada pegawai yang ketika mendekati pengucapan syukur ini angka di bank hanya untuk pengucapan begitu Pak Roy. Nah, apakah Anda melihat ini masih bentuk pengucapan syukur atau sudah mulai bergeser ini nilainya? Nah, memang nilainya ini dengan seperti ketika Kak Joyce tadi itu akan mendengar rupa orang Minahasa bilang jangan jaba paksa kok. Dalam ini untuk ucapan syukur apa adanya saja. Jangan ketika memang mau kasih tunjuk orang gengsi lain sebagainya. Bahwa orang ada. Kong sudah membuat pinyak habis itu ada istilah orang true bilang berenebon habis padahal cuma ada pibon. Cuma ada pibon. Nah itu esensi dari ucapan syukur itulah. Maka mau bilang banyak, mau bilang sedikit, namun kalau orang penuh sukacita dengan ucapan syukur, ya itu tentu akan dilihat akan diberikan tambah-tambah berkat. Namun seperti Kak Joyce bilang tadi, penganggaran itu memang mulai 3 juta, ya memang hal demikian terjadilah pada orang Minahasa. Memang kalau mau bilang mau dihitung-hitung semua itu bila sampai dengan miliar. Namun mau dilihat dari budaya orang Minahasa itulah. Orang punya gaya ucapan syukur akan merasa tidak bersukacita apabila tidak ikut bersama-sama dalam perayaan pengucapan syukur di daerah setempat. Jadi sebaiknya jangan sampai demikian ya. Iya. Oke, baik. Di bagian akhir untuk dialog kita siang hari ini, silakan mungkin apa yang bisa Pak Roy sampaikan kepada masyarakat, baik yang sekarang ini sementara dalam persiapan untuk mengucap syukur, maupun masyarakat yang mungkin nanti bulan-bulan Juli akhir atau Agustus awal untuk mengadakan pengucapan syukur. Apa yang menjadi esensi dari pengucapan syukur dan apa yang sebaiknya dihindari begitu? Ya, pada intinya esensi ucapan syukur itu lah orang mensyukur dengan penuh sukacita dengan keberadaan orang. Dan bagi yang akan pergi berpengucapan syukur, marilah persiapkan diri semua orang. Kalau mau pakai kendaraan, siapkan itu kendaraan dan hati-hati di jalan jangan, karena ya inilah orang rupa sebelah tadi mau macet, mau bilang jalan ke Minahasa sana ini cukup banyak tanjakan dan turunan, banyak hati-hatilah supaya pengucapan syukur ini semua keluarga saudara itu semua senang, karena sesudah ucapan syukur orang semua ada damai sejahtera. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Roy Kumaat, pemerhati budaya, sudah bersama-sama dengan kami untuk Mahkota Bercerita di edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Tentunya kami juga mengucapkan selamat
mempersiapkan pengucapan hari Minggu Pak ya? Hari Minggu. Oke. Salam buat semua keluarga yang ada di Minahasa Selatan. Anda juga pendengar yang sempat mendengarkan siaran ini, yang mungkin saat ini sedang dalam persiapan untuk pengucapan syukur hari Minggu nanti. Kami juga berharap bisa berjalan dengan segala baik, dan apa yang sudah diperbincangkan kali ini tentang pengucapan syukur yang merupakan bagian dari budaya Minahasa itu tidak akan keluar dari esensinya, tapi betul-betul memaknai dengan baik dan benar tentang pengucapan syukur, bahwa ini adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan, pemberi berkat dan pemberi hidup bagi kita. Oke. Dan akhirnya kami undur diri, saya Joyce yang tugas beserta segenap kru yang bertugas di siang hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang, sampai jumpa dan salam budaya. Salam budaya. Demikian Magota Bacerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.